Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita amati perjalanan hidup di dunia ini, dapatlah kita simpulkan sebagaimana bunyi syair, as-sinu yajdadu wal umru yanqus. Tahun-tahun kehidupan itu bertambah dan umur semakin berkurang. Hari demi hari berlalu, tahun pun berganti, dan kita semakin mendekati ajal, di mana ruh berpisah dengan jasad kasar kita kembali kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Marilah kita masing-masing memeriksa dan memperhatikan diri kita barang sejenak. Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi datangnya hari yang sudah pasti itu, yakni hari kematian. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kalian pada suatu hari ketika kalian dikembalikan kepada Allah. Demikian Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 281. Memang benar kata orang bahwa mati itu soal biasa, pintu yang harus dilewati setiap orang, karena setiap yang bernyawa pasti mati. Akan tetapi yang harus kita perhatikan adalah bila maut datang, putuslah sudah kesempatan untuk beramal, dan tertutup pula pintu tobat. Hidup di dunia ini merupakan kesempatan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal kehidupan akhirat. Sesungguhnya perjalanan yang akan kita tempuh, kehidupan akhirat yang akan kita alami jauh lebih panjang dari kehidupan kita sekarang ini, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun menurut hitungan kita sekarang. Apakah pantas kalau masih bermain-main juga? Padahal kesempatan hidup di dunia ini semakin hari semakin sempit. Ketahuilah kaum muslimin
bahwa apa yang dinamakan kubur itu adalah terminal yang pertama yang harus kita singgahi sesudah mati, bukan tempat peristirahatan terakhir, tapi awal sebuah kehidupan yang abadi. Imam Ibnu Majah meriwayatkan Utsman bin Affan radhiyallahu an kalau lewat kuburan beliau menangis terseduh-seduh sampai basah seluruh jenggot. Ada orang bertanya, Tuhan diceritakan neraka, Tuhan tidak menangis. Tapi Tuhan menangis kalau lewat kuburan. Kenapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, saya teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu tempat yang pertama dari tempat-tempat di akhirat. Fa inna jaminhu ahadun fama ba'dahu aisyaru minhu. Kalau seseorang itu selamat di tempat yang pertama itu, maka keadaan berikutnya akan lebih mudah baginya. Fa'ilam yanja minhu fama ba'dahu syarru minhu. Tapi kalau di tempat yang pertama itu tidak selamat, maka keadaan berikutnya akan jauh lebih kejam lagi. Marilah kaum muslimin, sebelum maut datang menjemput, sebelum nyawa berpisah dengan raga, sebelum tubuh terbujur, selagi saat belum terlambat. Kalau terlanjur dosa dibuat, segera kembali, tobat, jauhkan diri dari maksiat, perbanyak amal kebajikan, dan selalu siap dengan perbekalan. Sekiranya maut datang, kita sudah siap untuk pulang. Perhatikanlah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatba'ul mayyita salasat, ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Akan mengikuti mayit itu 3 hal: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji usnani wa yabqa wahidun. Selanjutnya akan kembali 2, yang tinggal 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Akan kembali keluarganya dan hartanya, yang tinggal dan terus menemaninya adalah amalnya. Pada saat-saat terakhir kehidupan seseorang, diadakan upacara perpisahan di alam ruh. Mula-mula dia dihadapkan kepada seluruh keluarganya, kerabatnya, dan semua orang-orang yang dicintai. Dia berkata, dahulu aku sangat mencintaimu, membangga-banggakanmu, menjaga dan merawatmu. Begitu susah payah aku menjaga dan merawatmu. Sekarang apa yang akan kalian lakukan untukku? Keluarganya berkata, kami akan mengantarmu sampai kuburmu. Sesudah itu dia hadapkan kepada seluruh hartanya. Dia berkata, dahulu aku bekerja keras untuk memilikimu.
pagi sampai petang hanya mengurusmu. Sekarang apa yang akan kau berikan sebagai bekal kehidupanku selanjutnya? Hartanya berkata, ambillah dariku kain kafanmu. Jadi hanya kain kafan sajalah yang akan kita bawa dalam kubur nanti, tidak lebih dari itu. Terakhir dia dihadapkan dengan amalnya. Tinggal engkau sekarang, apa yang akan kau lakukan untuk? Amalnya berkata, aku akan menjadi teman dalam kuburmu di padang mahsyar sampai engkau berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Barra bin Ajib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang mukmin yang soleh meninggal dunia, dia akan dijemput dan ditemani makhluk yang sangat menyenangkan. Rupanya sangat indah, harumnya semerbak. Melihatnya saja sudah mendatangkan kebahagiaan. Ketika makhluk itu ditanya, siapakah engkau? Kehadiranmu membawa rasa bahagia. Makhluk itu menjawab, saya adalah amalmu yang soleh. Saya akan menemanimu dalam kuburmu di padang mahsyar dan mengantarmu menuju surga. Tapi bila yang mati itu ahli maksiat, sesosok makhluk buruk, baunya sangat busuk, akan menemaninya. Bila terjadi sesuatu yang menakutkan, makhluk itu menambah ketakutannya. Bila si mati melihat sesuatu yang mengerikan, makhluk itu menambah kengeriannya. Ia berkata, engkau betul-betul teman yang buruk, teman yang menjemukkan. Siapakah engkau? Makhluk itu berkata, aku adalah amalmu. Dahulu amalmu buruk, itulah sebabnya mukaku buruk. Dahulu amalmu busuk, makanya bauku busuk. Hadirin, pada waktu ajal datang nanti, siapa yang akan menemani kita sejak dalam kubur sampai pengadilan Allah nanti? Yang mana yang akan menemani kita? Makhluk indah yang menyenangkan atau yang buruk dan menjemukkan? Bayangkan, dalam kesendirian yang panjang dan dilanda sepi yang luar biasa, alangkah malangnya kalau harus ditemani makhluk yang menjemukkan. Kita tidak tahu berapa lama kita akan tinggal dalam kegelapan kubur dan kesempitan liang lahat sampai datang hari kebangkitan. Selama penantian yang panjang itu, setiap pagi dan petang diperlihatkan rumah kita yang akan datang. Kalau dalam hidup ini kita taat dan patuh kepada Allah, kepada kita diperlihatkan rumah masa depan dalam surga yang penuh kenikmatan. Tapi kalau dalam hidup ini kita isi dengan kesia-siaan, kedurhakaan, betapa tersiksanya nanti kalau setiap pagi dan petang diperlihatkan kepada kita rumah di masa depan dalam neraka
neraka jahanam. Karena itu marilah sisa umur yang ada ini kita gunakan untuk memperbanyak amal soleh. Kita masih punya kesempatan untuk itu. Amal soleh adalah menunaikan hak-hak Allah dan hak manusia sesuai yang disyariatkan Allah. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati pekuburan. Beliau menyapa penghuni kubur. Wahai ahli kubur, tahukah kalian istri-istri kalian sudah dinikahi orang lain? Harta-harta kalian sudah dibagi-bagikan. Maukah kalian bercerita apa yang kalian alami? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sekiranya mereka bisa menjawab, mereka akan berkata bahwa bekal terbaik dalam kubur adalah takwa. Takwa menurut Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 adalah menginfakkan harta baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, mengendalikan amarah, memaafkan orang lain, dan mohon ampunan apabila terlanjur berbuat dosa. Sedangkan menurut Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 15-19, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mengisi sebagian malamnya untuk bermunajat kepada Allah, mohon ampunan di akhir malam, dan memberikan harta kepada orang-orang miskin. Singkatnya, bekal terbaik untuk kehidupan dalam kubur adalah beribadah kepada Allah dan beramal untuk membahagiakan makhluk-makhluk Allah. Marilah kita jadikan takwa ini sebagai bekal di dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina wa lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah warzuqna taubatan nasuha qoblal maut ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.